al-mukarramun, para ulama, para asatiz, Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya guru kita alhamdulillah hadir pada hari ini, Bapak Kiai Haji Babin LC, dan juga guru kita Ustadz Koh Dondi Tan beserta krunya ya bisa hadir hari ini, dan juga guru kita Ustadz Dari, Ustadz Ade, dan semua Ustadz Dandi dan para ibu ya yang mendampingi pada malam hari ini, yang semoga semua mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan irodah inayahnya pada pagi siang hari ini kita dapat bermuajah berkumpul di tempat ini dalam rangka kita begitu mengikuti pembinaan malam. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk tertibnya dan lebih berkah acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga yang hadir di sini semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, amin. Yang kelak wafatnya husnul khatimah. Tentunya acara ini menambahkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, terima kasih. Baik, selanjutnya kita ikuti, kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Ta'mir JIC, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Babin LC. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi akramana bil aqli wal ilmi wad din, alladzi syarrafana bil islam wal iman wal yaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para saja hormati, khusus pembicara kita, Bapak Haji Koh naik haji insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga hormati ada Kasubir Pak Arif Syakur juga Haji Bapak Kasubir Amir, Bapak Haji Ustaz Haji Saifullah Nafina Ustaz Nabi Effendi, ini calon kasub sekarang PLP, mudah-mudahan juga kasub itu ya, jadi penyiaran Bapak Suhadi ya Ustaz Suhadi, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan para ibu, al-mu'allafun dan al-mu'allafat, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya dapat bersilaturahmi, berkumpul sesuai dengan kegiatan Amir ini. Ada pembinaan mu'allaf. Tentunya ini waktu yang sangat terbatas, mestinya bimbingan itu paling nggak 1 hari sekali, tapi ini setahun sekali ya. Ya kalau dari istilah kaidah fikih
ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Hal yang tidak bisa kita lakukan semuanya, ya jangan akan dibiarkan. Setidaknya dari sini nanti kita akan mendapatkan banyak inspirasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan ini untuk kemaslahatan kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga sahabatnya dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan kita bukan saja dikumpulkan di dunia seperti ini, tapi insya Allah kita akan dikumpulkan di surga ya Allah nanti. Amin ya rabbal hadirin hadirat al-mu'allafin dan mu'allafat. Ini bahasa Arab karena memang mu'allaf itu ada di dalam surah Taubah ketika bicara tentang zakat, ya kan? Nama apa? Nama sadaqah fuqara'il masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum. Jadi mu'allaf ini artinya yang dilunakkan, dilembutkan. Jadi harus dijinakkan. Jadi kalau kita nih ibarat binatang ini harus jinak. Tapi kita bukan binatang ya, tapi adalah hayawanun natik ya. Jadi harus jinak. Walaupun ternyata bahwa mu'allaf itu bukan saja orang yang baru masalah ini ketua divisi Pengdik Pengkajian dan Pendidikan, ini Dr. Haji Rashidi, insinyur, ada SHM, banyak benar itu maksudnya banyak benar, ada 4 ada 5 itu kita bingung. Luar biasa, ini menunjukkan orang yang begitu cinta pada ilmu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kembali lagi bahwa sesungguhnya mu'allaf itu yang dilembutkan, dilunakkan, dijinakkan. Sebab itu sebetulnya secara umum kalau kita bicara tentang fikih, tentang mustahik zakat, ternyata orang yang masuk kategori mu'allaf itu bukan saja orang yang baru masuk Islam, tapi orang Islam yang Islamnya lemah. Katakanlah pejabat umpamanya orang Islam, tapi dia lemah benar. Kalau dikasih zakat, dia semakin semangat. Nah itu bisa menerima zakat juga, itu mu'allaf. Jadi mu'allaf itu ternyata luas. Tapi yang utamanya memang adalah orang yang baru masuk. Saya sering menyampaikan bahwa orang yang beruntung itulah mereka yang sebelumnya mereka pernah mengenal, mereka telah meyakini, punya keyakinan, punya akidah bukan muslim, tapi kemudian dapat petunjuk. Ini orang yang paling berbahagia insya Allah. Kenapa? Karena sejak dia masuk Islam itu, begitu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama ini, setelah sekian tahun, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa Islam itu begitu luasnya, Islam itu begitu rahmatnya. Oleh sebab itu maka karena memang mu'allaf ini mendapat satu perhatian yang besar daripada Al-Quran itu sendiri beragama, maka kita mengambil peran untuk tadi di Subtakmir ya, Islamic Center ini juga ingin bahwa mereka mu'allaf sebesar kita ini jangan mereka dibiarkan, mereka harus akal, harus mereka. Kan begitu ya Bu ya. Ya, untuk ini harapan kita semuanya, kita saling memperkuat, saling menjalin sehingga sudah tidak lagi nanti mu'allaf, tapi kalau sudah muslim bahwa kalau sudah saudara berarti apa? Berarti kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara orang muslim itu adalah
Ikhwah, saudara. Di situ pakai ikhwah, padahal ikhwah itu adalah saudara darah. Kalau ikhwah itu innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu saudara sedarah, padahal bukan saudara, tapi ternyata saudara satu iman itu belum melebihi daripada saudara ini saudara hidup. Nah itulah maka penting nanti ketika kita sudah menginjak pada satu inti kita memahami hakikat Islam yang ada, kita akan merasakan keindahan. Sedikit barangkali ini ya sebagai apa? Sebagai pengantar saja. Nanti ada Yaiji Don ya. Don sini. Don di. Itu beda biasanya Anlandi dengan ini. Sedikit saya Islam, gambar Islam ya, supaya jangan sampai salah melihat Islam itu. Jangan seperti orang buta menebak gajah. Ada kata orang tua, orang buta ditanya gajah itu kayak apa? Dia jawab, gajah itu kayak pecut. Karena kebetulan yang dipegang itu bututnya. Betul? Satu orang buta ditanya gajah itu kayak apa? Gajah itu kayak kipas. Karena yang dipegang kupingnya kayak kipas kan? Ada orang dia lagi tanya gajah itu kayak apa? Gajah itu kayak pohon kelapa. Nah sekarang apa yang dipegang? Kakinya. Satu lagi orang bertanya gajah kayak apa? Gajah itu kayak beduk. Karena yang dipegang itu perutnya. Karena maklum lah namanya juga orang buta, apa yang dipegang itu yang katakan itulah gitu kan. Tapi ketika orang melek mau gajah ya memang perutnya gede, kupingnya kayak kipas kan begitu kan. Artinya kita harus melihat ini bukan orang buta, jangan menjadi orang buta, tapi kita melihat secara keseluruhan. Dan di sini ketika kita memahami itu enak kita. Jadi Islam itu digambarkan di dalam surah Ibrahim, ya kan? Alam taru kaifa daraba masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratun thayyibah asluha thabitun wa farwa fis sama tu'ti kullaha kullahin bi rabbiha. Itu surah Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah. Coba dicari. Apakah kamu tidak pernah perhatikan bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan pohon yang indah itu seperti apa? Kalimat yang indah itu seperti pohon yang indah. Pohon yang indah itu yang sempurna, ada akarnya menancap, ya kan? Akar menancap, kemudian ada batangnya, itu kan? Asdua tadi itu wafarwa fisama, cabang ke atas. Terus apa? Tu'ti ukula kullahinin bihinarbiha, dan setiap saat yang memberikan buahnya. Jadi ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Batang akar itu iman, batangnya itu Islam, dan buahnya itu ihsan. Maka rukun agama Islam itu 3 iman, Islam, ihsan. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Ini gambaran saya. Jadi nanti untuk pandang sekali salah kita. Jadi inilah hanya sekedar untuk bergambaran. Nanti ketika kita semakin memahami, maka semakin indah ternyata. Ya barangkali ini saja ya. Kurang lebih maaf, tentu insya Allah kita akan sering ketemu Bu ya. Jadi kalau nanti kita ini ada kesempatan yang lain, ayo. Barangkali ada yang ingin lebih jauh lagi, mari kita bareng-bareng, kita saudara bukan siapa-siapa. Amin ya. Saya kira sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berterima kasih kepada Kiai Nabi dan pesannya. Untuk kesempatan kedua kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Rashid. Baik, karena beliau sibuk ya akan segera belajar yang lain. Kita lanjut saja acara intinya itu adalah
pembinaan mualaf yang akan